Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Ramadhani dari MN23A dengan NIM 23416261201061. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kunjungan industri PT Sap Elektronik Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. PT Sap Elektronik Indonesia adalah salah satu perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia yang memproduksi beberapa jenis produk seperti televisi, AC, kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1970 dan telah menjadi salah satu pemain utama di industri elektronik Indonesia. PT Sap Elektronik Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Perusahaan ini didirikan sebagai ekspansi Sap Corporation, sebuah perusahaan Jepang yang didirikan pada tahun 1912. Sejak awal, PT Sap Elektronik Indonesia telah berkomitmen untuk memproduksi produk-produk elektronik yang berkualitas tinggi dan inovatif. PT Sap Elektronik Indonesia memproduksi berbagai jenis elektronik termasuk televisi, AC, kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya. PT Sap Elektronik Indonesia menggunakan teknologi canggih dan inovatif dalam proses produksinya. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang modern dan dilengkapi dengan peralatan canggih untuk menghasilkan kualitas produk yang dihasilkan. PT Sap Elektronik Indonesia memiliki standar kualitas yang tinggi dan berkomitmen untuk memproduksi produk-produk yang berkualitas tinggi. PT Sap Elektronik Indonesia terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang lebih canggih dan inovatif. Perusahaan ini memiliki penelitian dan pengembangan yang kuat untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada tujuan kunjungan industri. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman tentang proses produksi, yaitu untuk memahami secara langsung proses produksi elektronik di PT Sap Elektronik Indonesia, termasuk teknologi dan peralatan yang digunakan. Yang kedua ada mengenai sistem manajemen produksi, untuk memahami sistem manajemen produksi yang digunakan oleh PT Sap Elektronik Indonesia, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian produksi. Yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan tentang teknologi elektronik, untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi elektronik terbaru yang digunakan oleh PT Sap Elektronik Indonesia, termasuk teknologi canggih dan inovatif. Selanjutnya ada penjelasan mengenai keuangan PT Sap Elektronik Indonesia. Pendapatan pada tahun 2023, PT Sap Elektronik Indonesia mengalami peningkatan pendapatan sebesar 4,29%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu tumbuh dan meningkatkan pendapatannya meskipun dalam kondisi pasar yang kompetitif. Perusahaan juga mengalami peningkatan aset sebesar 0,2% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mengelola asetnya dengan baik dan meningkatkan nilai asetnya. PT Sap Elektronik Indonesia menawarkan gaji yang kompetitif pada karyawannya. Beberapa contoh gaji di perusahaan ini adalah General Manager sekitar 73.500.000. Yang kedua yaitu arsitek sekitar 57 juta. Selanjutnya ada hasil tanya jawab. Pertanyaan ini kami tanyakan pada saat kami kunjungan industri ke PT Sap Elektronik Indonesia.
Pertanyaan yang pertama, bagaimana PT Siap Elektronik Indonesia memastikan kualitas produk yang dihasilkan? Lalu, jawabannya, kami memiliki sistem pengendalian kualitas yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengujian produk akhir. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan PT Siap Elektronik Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan? Jawabannya, kami memiliki program lingkungan yang berkelanjutan seperti penggunaan energi yang efisien, pengurangan limbah, dan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kami juga memiliki sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dengan proses produksi kami. Selanjutnya penjelasan kedua, pemasaran. Yang kesatu memberikan gambaran tentang proses produksi dan operasional perusahaan. Dalam kegiatan pemasaran, pemahaman terhadap proses produksi dan operasional sangat penting agar strategi pemasaran yang dirancang sesuai dengan kapasitas dan kualitas produk yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, memahami teknologi dan mesin yang digunakan. Pemasar perlu memahami teknologi dan mesin yang digunakan dalam produksi untuk dapat menyampaikan nilai tambah dan keunggulan produk secara tepat kepada konsumen. Yang ketiga, mempelajari manajemen dan strategi perusahaan. Melalui pemasaran, seseorang dapat belajar bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, menentukan target pasar, dan menyusun strategi untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, membangun jaringan dan koneksi profesional. Aktivitas pemasaran membuka peluang untuk bertemu dengan berbagai pihak seperti distributor, pelanggan, dan mitra bisnis, yang berguna untuk membangun relasi profesional yang kuat. Kelima, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Terlibat langsung dalam pemasaran membantu meningkatkan soft skill seperti komunikasi, negosiasi, dan problem solving, serta hard skill seperti analisis pasar dan perencanaan strategi. Keenam, menghubungkan teori dengan praktik. Melalui pengalaman di bidang pemasaran, seseorang dapat menerapkan teori-teori pemasaran yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi nyata di lapangan. Ketujuh, motivasi karir masa depan. Pengalaman di bidang pemasaran memberikan wawasan dan inspirasi bagi seorang untuk menentukan jalur karir yang ingin ditempuh serta meningkatkan kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya penjelasan 3, SDM. Yang kesatu memberikan gambaran tentang proses produksi dan operasional perusahaan. Di bidang SDM, penting untuk memahami bagaimana proses produksi dan operasional berjalan agar kebijakan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen dan lini produksi. Kedua, memahami teknologi dan mesin yang digunakan. Mengetahui teknologi dan mesin yang digunakan membantu sebagai SDM dalam menyusun pelatihan yang relevan, menyusun standar kompetensi, serta memastikan keselamatan dan efisien kerja. Ketiga, mempelajari manajemen dan strategi perusahaan. SDM memiliki peran penting dalam mengimplementasikan strategi perusahaan melalui manajemen talenta, rekrutmen, pelatihan, dan serta pengembangan karyawan yang sesuai dengan arah strategis perusahaan. Keempat, membangun jaringan dan koneksi profesional. Profesional di bidang SDM sering bekerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga pelatihan, konsultan HR, penyedia rekrutmen, dan organisasi profesi untuk memperkuat fungsi dan pengembangan SDM. Kelima, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Terlibat dalam bidang SDM meningkatkan kemampuan dalam hal manajemen konflik, komunikasi interpersonal, administrasi karyawan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang sangat dibutuhkan di berbagai industri. Keenam, menghubungkan teori dengan praktik. Praktik di lapangan memberi pemahaman nyata terhadap teori-teori manajemen SDM seperti teori motivasi, kepemimpinan, dan manajemen kinerja, sehingga lebih kontekstual dan aplikatif. Ketujuh, memotivasi karir masa depan. Pengalaman di bidang SDM dapat membuka peluang karir di bidang rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan hubungan industrial hingga manajemen organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kesimpulan.
Kegiatan ini memberikan gambar menyeluruh mengenai proses produksi dan operasional perusahaan secara langsung di lapangan. Melalui observasi dan keterlibatan langsung, peserta dapat memahami teknologi serta mesin yang digunakan dalam mendukung efisiensi kerja. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempelajari manajemen dan strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan industri. Peserta memiliki kesempatan untuk membangun jaringan dan koneksi profesional yang bermanfaat bagi pengembangan karir ke depan. Tak hanya itu, kegiatan ini juga mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu